Kana salaf idza jaa ila ahadihim talibul ilm yu'allimahu awalan kaifiyatus shalah bil fi'l. Ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama salaf. Kalau kita bicara ulama salaf berarti generasi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu namanya salaf ya. Jadi sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi awal. Itu namanya salaf. Mereka para ulama salaf itu idza jaa, apabila datang kepada mereka, apabila datang ila ahadihim, kepada mereka itu talibul ilm, orang-orang yang belajar ilmu, yu'allimuhu awalan, mereka mengajarkan pertama kali kaifiyatus shalah, tata cara salat. Yang pertama kali diajarkan kaifiyatus shalah bil fi'il, secara perbuatan. Ini tradisi para salaf di dalam membimbing umat, dalam mengajarkan kepada umat. Bagaimana sholat bil fi'il? Kalau kita melihat arkanus sholah, mempelajari arkanus sholah, di sana ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun ucapan, ada rukun pekerjaan, perbuatan, ada rukun qalbi, ada juga rukun maknawi. Kalau rukun perbuatan, rukun pekerjaan itu apa saja? Berdiri bagi yang mampu. Ketika orang berdiri, ya sudah berdiri tegak. Berdiri tegak. Kalau orang tidak bisa berdiri, duduk. Duduknya bagaimana? Bisa duduk bersila begini. Bisa duduk bersila begini. Kalau tidak bisa duduk bersila, bisa duduk sambil tahiyat awal. Tidak bisa posisi tahiyat awal, posisi tahiyat akhir. Tidak bisa juga, ya sudah berbaring. Kalau berbaring, kepala di sebelah sini, kemudian menghadap ke kiblat, berbaring ya. Kalau kita tidak bisa berbaring di sini, mungkin sakit atau bagaimana, berbaring sebelah sini. Itu cara kita kalau tidak bisa berdiri, maka duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Nah, caranya begitu. Itu kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, boleh sambil duduk walaupun sehat. Walaupun sehat ya. Ini secara hukum fikihnya begitu. Boleh sambil duduk walaupun sehat, tapi dapat separuh pahala. Dapat separuh pahala. Jadi sholat tarawih capek duduk dia, tidak apa-apa, boleh. Tapi dapat separuh pahala. Tidak bisa duduk juga tiduran dia sholat. Sholat sunnah tapi ya, dapat 1/4 pahala. Dapat 1/4 pahala. Jadi kurang apa sudah ya. Nah, kalau kita kira-kira agak malas-malesan mau tidur sholat, ya sudah empeng ambil air wudu, habis itu sudah sambil duduk kita sholat. Kalau malas-malesan. Tapi di saat kondisi seperti ini, mari yang kenceng berzikir ya, yang kenceng bermunajah kepada Allah. Jangan-jangan memang Allah kasih umur pendek karena wabah ini kan tidak tahu ya. Ya, tapi mudah-mudahan Allah jauhkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Setelah berdiri, cara takbir yang benar. Sholli fardhul maghrib, sholli fardhul isya nanti. Sholli fardhul isya 4 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Allah. Tangan nih pasti ya. Ini caranya ya. Allah. Nah, ini tempelin. Tempelin ya. Allahu Akbar. Taruh dia di sini. Depan pusar kita taruh. Depan pusar taruh ya. Jadi Allahu Akbar. Taruh dia depan pusar. Caranya begitu ya. Nah, ini cara sholat secara pekerjaan. Nah, setelah posisi seperti ini, nah ini posisi perbuatannya ya. Nah, ada orang sholat begini bagaimana? Yang penting tahu dasarnya. Nah, ada orang sholat begini, nah, ini kurang pas ya. Kalau kita ambil riwayat itu, Yahudi itu kalau sholat begini deh. Ya, Yahudi itu kalau sholat begini deh. Sholatnya Yahudi dia tidak pakai rukuk. Jadi begini nanti langsung sujud. Nah,
Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i begini dia. Dia Allahu Akbar. Persis depan pusar. Coba diangkat semuanya, praktek. Ya. Allahu Akbar. Pergelangan tangan ini dipegang. Ini dipegang. Nah. Begini ya. Persisnya begini. Ya. Nah, caranya seperti itu. Kemudian itu secara gerakan. Kemudian rukuk. Coba siapa? Ripan ini Ripan. Anak muda nih. Biar tahu persis ya. Ngadep sana enggak apa-apa dulu. Nah, coba rukuknya. Enggak apa biar sudah, biar. Rukuknya apa? Ini yang tekuk. Ini di lutut, mana lututnya? Lutut. Lihat tempat sujud. Tempat sujudnya lihat ya. Jadi seperti itu. Kalau emang bentuk punggungnya begitu ya sudah begitu sudah. Ya. Kalau bentuk punggungnya ini ya begini. Kalau memang lurus dia. Jadi kalau begitu ya sudah. Ya. Penting jangan ditekuk. Ya. Seperti itu. Posisi tangan ke depan. Nah, kalau taruh di sini salah. Coba di atas dikit. Salah. Ya, itu di bawah sini. Salah begitu ya. Taruh dia di lutut. Nah, itu prakteknya. Terus sami Allahu liman hamidah. Tangan diangkat, sami Allah, kemudian tangan turunkan. Begitu ya. Jangan dibalikkan lagi. Kadang ada sami Allahu liman hamidah, kembali lagi. Ulama memilih irsal. Sami Allahu liman hamidah, turun. Begitu ya. Kemudian sujud. Ini yang gerakan saja dulu ya, yang gerakan. Coba Allahu Akbar. Bentar, coba urutannya dulu. Dari takbir Allah ya, turun. Lutut dulu. Kemudian baru tangan, baru dahi. Begitu caranya ya. Jangan nanti tiba-tiba dahinya dituncupkan gitu. Benjol ini ya. Ya. Terus bangun, dahi dulu baru tangan, baru itu. Coba sujud lagi sekali. Allahu Akbar. Seperti itu. Nah, sekarang bangun. Allah begitu. Begitu. Enggak usah pakai begini. Untuk mengangkat tangan itu pada 4 tempat saja. Pada 4 tempat. Kapan itu? Pada takbiratul ihram. Allah, takbiratul ihram pertama. Takbir mau ruku. Allah, coba takbir mau ruku. Mau ruku takbir dulu. Enggak, mau ruku. Ruku sekarang. Itu ngangkat tangan. Yang kedua, yang ketiga, sami Allah. Angkat tangan lagi. 3. Terus sekarang duduk tahiyat. Anggap ini tahiyat awal ya. Tahiyat awal. Bangun dari tahiyat awal, takbir Allah. 4 tempat. Jadi mengangkat tangan itu hanya pada 4 tempat. Faham ya? Seperti itu. Baik. Kemudian duduk tahiyat ngadep ke barat. Biar tahiyat awal namanya iftirash. Duduknya seperti itu ya. Jadi telapak kakinya diduduki. Seperti itu ya. Ya, telapak. Terus duduk tawarruk dirubah. Kalau tawarruk itu enggak diduduki kakinya, dia di apa namanya? Ya, disilang ya. Paham sudah ya? Baik, ya cukup, makasih. Sebentar. Assalamualaikum kalimatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Ininya dilihat pundaknya ya. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian assalamualaikum warahmatullah. Sudah pas kira-kira ya. Begitu. Caranya seperti itu. Jadi ulama-ulama salaf tuh begitu ngajari.
dari zaman dulu sudah. Kalau ada orang mu'alaf nanti ngajari itu dulu. Cara sholat itu dulu ajari dia. Cara sholatnya dulu diajari. Ya. Kalau sudah benar cara sholatnya nanti. Nah, terus yang kedua, ada namanya rukun qauli, ucapan. Ucapan itu apa? Yang harus diucap. Apa saja itu? Takbiratul ihram. Allah, kalimat ucapan ini. Allahu Akbar. Yang kedua, apa? Baca Fatihah. Baca Fatihah. Kabiro itu iftitah itu sunnah. Takbiratul ihram baca Fatihah. Kemudian setelah baca Fatihah baca surat itu sunnah. Jadi kalau tidak kebaca suratnya tidak apa-apa. Sunnah ya. Nah, jadi takbiratul ihram, Fatihah, kemudian tahiyat. Bacaan tahiyat. Tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal sunnah. Tahiyat akhir. Kemudian sholawat dalam tahiyat. Ya. Sholawat dalam tahiyat. Itu rukun. Kemudian yang kelima, salam. Berarti rukunnya 5 saja. Berarti baca-bacaan semua yang lain itu hukumnya sunnah. Selain 5 ini, berarti semua itu rukunnya hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya apa? Kalau orang tidak mengerjakan itu tidak batal sholatnya. Tetapi sunnah itu dibagi. Ada namanya sunnah ab'ad, ada sunnah hay'at. Kalau sunnah ab'ad itu sunnah yang mendekati wajib. Sunnah mendekati wajib. Kalau sunnah mendekati wajib kok tidak dikerjakan, sunnah sujud sahwi. Sunnah mendekati wajib kok tidak dikerjakan, berarti sunnah sujud sah. Apa saja itu? Tahiyat awal. Kemudian kunut. Kunut itu sunnah ab'ad. Selain kunut itu apa? Sholawat dalam kunut. Kemudian bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pada tahiyat akhir. Itu sunnah ab'ad. Kalau itu tidak dikerjakan, maka sunnah sujud sahwi. Tapi kalau yang lain tidak baca subhana rabbil azim wa bihamdihi, tidak dibaca, itu hukumnya sunnah hayat. Allahu akbar rabbighfirli warhamni, itu tidak dibaca, sunnah hayat. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu, itu sunnah hayat. Sunnah hayat. Jadi kalau sunnah hayat tidak dibaca tidak apa-apa. Cuman sholatnya kurang sempurna. Sholatnya kurang sempurna. Nah. Kemudian dikatakan, idza aradta an ta'rifa fiqhar rajuli fanzur ila sholati. Apabila engkau ingin mengetahui kefahaman agama seseorang, fanzur ila sholati, lihat sholatnya. Ukurannya sholat ya. Maka harus dipelajari betul ini sholat. Caranya, bacaan harus pelajari betul. Jadi orang bisa menilai, oh ini dia alim apa enggak dari sholatnya. Fa in ahsana sholatahu fadzalika alamatun annahu faqihun. Kalau bagus dia sholatnya, itu tanda dia itu orang faqih. Kalau bagus sholatnya. Tapi kalau ngawur-ngawuran sholatnya, maka oh ini orang enggak ngerti dari sholatnya ya. Walihadza yanbaghi lil insan an yakuna faqihan khususan bi ahkamis shalah. Maka siogianya bagi manusia itu hendaknya jadi faqih khususan dalam bab salat. Harus faqih. Jadi harus tahu sudah itu ya. Jangan hafal saja, rukun salat sudah hafal harus. Pembatalan salat sudah harus hafal. Syarat sah salat harus, syarat wajibnya salat harus, sunnahnya salat harus, makruhnya salat harus. Kalau itu sudah terpenuhi semuanya, insya Allah sudah sempurna sudah ya, sempurna sudah. Nah, baik.
Qala al-Habib Abdullah bin Muhsin al-Attas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala hafidhu 'ala sholawat wa sholatil wusta. Jagalah daripada solat-solat yang ada dan sholatul wusta. Jagalah solat-solat yang ada dan solat wusta. Solat wusta di sini adalah al-mutawassithah allati laysat bit-tawilah al-mumillah wala bil qasirah al-mukhillah. Solat wusta itu adalah solat yang tidak terlalu lama sehingga orang itu bosan. Atau sholat yang tidak terlalu cepat sehingga orang itu dia meremehkan. Kalau terlalu cepat itu tidak masuk itu. Terlalu lama juga tidak masuk juga ya. Itu namanya sholatul wusta menurut pendapat ulama yang pertama. Jadi jangan terlalu lama-lama juga. Jangan terlalu cepat-cepat juga ya. Jangan tergesa-gesa juga. Nah, itu namanya sholatul wusta. Ada lagi ulama mengatakan sholatul wusta adalah sholat yang ada tengah-tengah, yang ada di sini, di hati kita. Berarti orang harus khusyuk. Yang dituntut itu memang khusyuk ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada gambaran bahwa alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Mereka orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Apa khusyuk itu? Dia bisa fokus. Fokus itu lisannya dia baca, tapi hatinya terus terpaut dia. Terus terpaut pada Allah. Maka lebih-lebih dia faham artinya. Itu salat khusyuk namanya. Kalau kita tidak ngerti arti bacaan, tidak ngerti arti bacaan yang kita baca, khusyuknya bagaimana? Lihat tempat sujud. Lihat tempat sujud, jangan lihat ke depan. Kalau tambah sumpek juga, pejamkan mata. Pejamkan mata ya. Kalau kira-kira sholat terganggu, pejamkan mata. Nah, kalau nanti terpejam, terganggu, lihat tempat sujud. Caranya begitu ya. Caranya seperti itu. Nah, itu cara dalam ibadah sholat. Maka tuntutannya hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta. Jaga sholat-sholat yang ada itu dan sholat yang ada di hati manusia. Berarti yang khusyuk. Kalau tidak khusyuk, jangan-jangan tidak sampai itu. Dikatakan oleh Rasulullah, pencuri yang paling jahat itu mencuri dalam sholat. Pencuri yang jahat itu pencuri dalam sholat. Maksudnya bagaimana? Cepat dia ya. Cepat dia. Rukun-rukunnya tidak terpenuhi. Cepat, cepat walhasil ya. Itu pencuri paling jahat itu. Mencuri dalam sholat. Nah, makanya kalau kita dalam ibadah itu supaya tidak terganggu. Nah, kemarin waktu kita ngaji sama ulama dari Yaman itu Al-Habib Al-Muhdar ya. Nah, itu beliau memberikan arahan kalau naruh jam itu jangan di kiblat. Naruh jam ukir-ukiran itu jangan di kiblat. Nanti mengganggu. Bahkan kaligrafi pun itu makruh. Termasuk bid'ah makruhah. Kalau kita taruh di kiblat itu, taruh di samping deh. Sekiranya orang tidak terganggu, taruh di belakang, itu ya, makruh itu. Bahkan tulisan Allah Muhammad pun kalau taruh di depan itu makruh. Kalau menjadikan orang sholat nanti fokusnya macam-macam. Al-Quran tulis, ayat kursi tulis depan, makruh. Makruh hukumnya ya. Bukan hanya itu saja, semua yang menjadikan was-was orang itu makruh, bahkan bisa jadi haram. Maka termasuk kalau kita sholat pakai baju gambar-gambar ya. Ada gambar ikan, gambar burung, gambar kalajengking di bajunya ya. Nah, walhasil yang gambar-gambar itu makruh. Makruh hukumnya ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah apa adanya, bukan gambar-gambaran, enggak apa-apa. Enggak apa-apa itu ya. In kunta imaman fal masur ila takhfif al mandub ilaihil imam ila hadits Mu'adz radhiyallahu anhu wa huwa annahu amma qauman fa atala alaihim jiddan fashakahu rajulun minhum ila Rasulullah faqala Rasulullah afattanu anta ya Mu'adz iqra bisabihil a'la wasyamsi wadduha wal laili idza yaghsha. Apabila engkau jadi imam, maka mengambil sikap untuk meringankan itu lebih afdal. Kalau kita jadi imam,
Jadi jangan lama-lama gitu. Nanti surat Yasin dibaca orang walaupun dia hafal ya. Ya kalau sholat sendiri enggak apa-apa. Sholat tahajud Yasin baca enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa itu. Ar-Rahman baca yang panjang-panjang enggak apa-apa. Tapi kalau jadi imam jangan. Kalau jadi imam yang ringan-ringan saja baca. Sayyidina Mu'ad bin Jabal pernah ngimami. Beliau kan diutus ke Yaman itu. Di Yaman, ngimami ceritanya. Ngimami itu lama ngimami, panjang bacaannya. Sampai ada makmum ini bingung deh, ini mau ke pasar kok ini kelamaan imam ini baca deh. Ini kapan selesai sholatnya katanya. Lama imamnya baca ya. Akhirnya setelah selesai protes dia. Saya ini mau pergi ke pasar sampai nih ngimami kok kelamaan. Saya laporkan sama Nabi kata. Akhirnya dilapori sama Nabi. Dilapori sama Nabi. Panggil Sayyidina Mu'ad. Panggil Sayyidina Mu'ad. Nabi katakan begini, afattanun anta ya Mu'ad. Apa kamu buat fitnah wahai Mu'ad kata. Apa kamu buat fitnah wahai Mu'ad kata. Kalau ngimam itu jangan panjang-panjang. Tapi baca surah Sabbihisma rabbikal a'la, al-a'la ya, atau asyamsi wadduha. Cuman ini ukurannya sahabat. Kalau sekarang ini Sabbihisma rabbikal a'la sudah panjang juga ya. Kalau sekarang ini orang dibilang pendek qul huwallah. Ya sudah baca qul huwallah ya. Kalau Sayyidina Mu'ad itu baca Al-Baqarah dibaca. Panjang ya, Al-Baqarah selesai. Panjang ya. Kalau orang sekarang sudah pendeknya, pada zaman sahabat sudah paling pendek. Sekarang masih paling panjang dibilang ya. Coba orang baca surah At-Tariq, kemudian surah apa namanya? Ya ini Al-A'la misalnya, Al-Insyiqaq misalnya, itu sudah panjang dianggap ya. Maka ya lihat-lihat situasi. Lihat-lihat situasi. Apalagi nelayan-nelayan mau berangkat mancing enggak jadi gara-gara sudah siangan ya. Akhirnya habis sholat ngomel-ngomel. Bukannya istighfar senang tapi marah-marah. Jadilah imamnya digibahkan. Nah, maka tidak boleh, lihat situasi. Kalau terlalu panjang-panjang jangan ya. Ini mengajarkan bahwa kalau jadi imam ambil situasional. Tapi kalau sholat sendiri tidak apa-apa. Silahkan dipanjang-panjang ya. Nabi itu kalau sholat sendiri berdirinya lama, nanti rukuknya lama juga. Sujudnya sama dengan rukuknya, sama dengan berdirinya. Itu kalau sholat sendiri. Tapi kalau sudah jadi imam, pendek-pendek. Apalagi di belakang ada bayi kayaknya nangis. Jangan kita malah tambah dilekuk-lekuk suaranya dipanjang-panjangi. Ibunya bingung ya. Kan kadang itu kalau apa namanya taraweh, ngajak ibu-ibu, ngajak anak misalnya. Sudah tahu anaknya nangis tambah dipanjang-panjangi. Niatannya supaya menenangkan anaknya bayi, tapi tambah nangis. Nah, jadi kalau sudah, atau kalau misalnya orang-orang tua di belakang kita, makanya sebelum ngimami takbir itu lihat dulu ke belakang. Sunnah ya. Sambil nyuruh natas sof, sunnah lihat ke belakang. Ini di belakang ini orang-orang tua apa enggak ikut jamaah. Kalau orang-orang tua pendek sudah. Kepanjangan gemeteran kakinya jatuh gimana nanti. Kan kasihan ya. Nah, pendek jangan panjang-panjang. Nah, ini diantara hal-hal yang perlu diperhatikan kalau jadi imam. Tapi kalau jadi sendiri enggak apa-apa. Kalau sendiri enggak apa-apa ya. Nah, kemudian di dalam kemakruhan sholat itu termasuk softnya renggang-renggang. Ini gara-gara virus corona orang sholatnya renggang-renggang ya. Ya sudah biasa saja bismillah ya. Bismillah sudah. Jadi kalau memang tidak ada apa tanda-tanda tidak positif ya. Tidak ada kasus di daerah tersebut ya sudah bismillah, kecuali sudah dapat berita ada kasus satu. Sudah sempat dipegang, nah itu bingung ya. Jangankan untuk sholat renggang-renggang, di rumah enggak apa-apa. Kan begitu ya. Kalau emang sudah benar nyata, di rumah enggak apa-apa. Tapi kalau emang normal kita masih biasa sholat begini, ya sudah ya. Yang rapat sof. Yang rapat sof ya. Jadi biar enggak apa namanya renggang-renggang begitu. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya.
Rawal Bukhari an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ra'a rajulan yusalli wa la yatim ruku'a shalah wa la sujuda faqala lahu Hudzaifah sallaita wa la mutta wa anta tusalli hadhihi shalah mutta ala ghairi fitrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari itu dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman. Beliau ini melihat ada orang lagi sholat, rukuknya tidak disempurnai, sujudnya tidak disempurnai, asal-asalan saja ya. Jadi Allahu Akbar, Allahumma hamd, asal-asalan saja. Beliau katakan begini, engkau sholat begini nih, kalau engkau mati ini bukan dalam keadaan Islam. Itu orang sholat itu ya. Kalau engkau mati dalam keadaan sholat begini terus modelnya, engkau mati bukan dalam keadaan Islam. Bisa jadi murtad, tidak diterima itu sholatnya. Kalau sholat model begitu, rukuknya salah-salah, sujudnya salah-salah. Maka itu tadi kenapa praktek itu penting ya, diajari prakteknya itu, supaya kita benar dalam ibadah itu, supaya benar kita dalam ibadah, jangan salah-salah. Qad qila innan nas yakhruju minas shalah ala thalathati aqsamin. Orang yang sholat itu selesai sholat itu terbagi jadi 3 kelompok. Orang yang sholat kalau sudah selesai jadi 3 kelompok. Ta'ifatun bi khamsin wa ashrina sholatan. Ada satu kelompok itu dapat 25 kelipatan sholat. 25 kelipatan sholat. Wahum alladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam. Ini orang yang dia takbir rukuk setelah imam. Allahu Akbar. Sudah imamnya begini, baru makmumnya ikut. Allah. Jangan imamnya baru begini. Allah. Dia sudah duluan begini. Bukan yang begitu ya. Imam Allahu Akbar, barulah dia takbir. Itu yang benar. Itu dapat 25 kelipatan. Wa ta'ifatun bi sholatin wahidah. Dan satu kelompok yang dia cuma dapat 1 sholat saja. Jadi satu kelipatan. Siapa mereka ini? Wahum alladzina yusawunahu, yang bareng-bareng sama imam. Imam Allah, dia sudah Allah juga. Nanti imam ruku Allah, dia sudah Allah juga bareng. Sami Allah, belum imam dia sudah barengan itu. Itu dapat 1 pahala saja nih. Selesai pulang sholat dapat 1 pahala. Nah, itu yang kedua. Wa ta'ifatun bila sholatin. Yang ketiga tidak dapat pahala sholat, capek saja, sia-sia sholatnya. Wahum alladzina yusabiqunal imam, yang mendahului imam. Imam ruku, dia sudah duluan, tidak batal sholatnya, cuma dia tidak dapat pahala. Imam Allah, dia sudah duluan ruku. Nanti imam sami Allah, dia sudah duluan. Nanti imam sujud Allah, belum sampai sudah duluan dia. Tidak dapat apa-apa dia. Selesai sholat pulang tidak dapat apa-apa, sekedar gugur saja ya. Nah, jadi hati-hati sholat itu, tidak sembarangan ya, bukan modal semangat. Caranya ini pun juga harus dipelajari. Nah, dikatakan sami ba'du ahli hadis ma yurwa fil hadis sahih anhu min qauli amma yakhshal ladina yarfa'u ra'sa qabla al-imam an yuhawwilallah ra'sahu ra'sa himar. Nabi mengatakan, tidakkah orang itu takut mendahului kepalanya daripada rukuknya imam, tidalnya imam. Kalau dia sampai mendahului begitu, maka Allah akan rubah besok kepalanya menjadi kepala keledai di akhirat nanti ya. Besok kalau kita lihat di akhirat itu kan ada kelompok-kelompok itu. Ada umat Islam ini ada 84 kelompok. Ya ada 80 kelompok. Semua umat dari zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah itu 120 kelompok. Yang paling banyak kelompok itu umat Nabi Muhammad, 80 kelompok. Paling banyak itu ya. Di antaranya ada yang dia itu nanti kepalanya seperti keledai. Itu satu kelompok penuh itu ya. Siapa mereka itu? Orang-orang yang mendahului imamnya. Nanti kelompoknya satu kelompok itu. Ini bukan aliran ABC, bukan. Kelompok nanti itu ya.
yang mendahului daripada imamnya. Jadi kepalanya keledai, bareng kompak semua sama ya. Mirip semuanya. Nah, maka kalau sholat itu hati-hati ya. Jangan, kalau memang kita niat jadi imam, jadi makmum. Jangan sampai kita jadi tidak ngikuti daripada imamnya. Kemudian amalu katsir minas salaf yaqtasiluna likulli fardin li asyam al-maghrib min jumlatihim Abdurrahman bin Syekh Ali wal Habib Abdullah al-Haddad fi awali amrihi. Amal daripada ulama salaf itu untuk supaya sholat ini semangat ya. Mereka itu mandi setiap mau sholat wajib. Mandi setiap mau sholat wajib. Kalau bisa kita praktekkan amalan ini, insyaallah ya. Mau sholat zuhur mandi, mau sholat asar mandi, mau sholat maghrib mandi. Kalau sholat isya ya sudah kadang di masjid ya. Nanti mau sholat subuh mandi. Itu diantara cara supaya kehusyuan itu masuk. Sudah isya belum? Belum ya? Ya, sedikit lagi. Termasuk Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Radhibul Haddad. Itu beliau tuh kalau mau sholat tuh mandi. Mau sholat isya mandi, sholat subuh mandi, sholat zuhur mandi, mau sholat asar mandi. Mandi beliau. Beda rasanya ya. Kalau orang sudah mandi pakai parfum saja beda rasanya. Orang sholat pakai parfum beda rasanya. Apalagi ini dia dahinya kasih parfum, kemudian jenggot kasih parfum ya, kasih parfum. Beda daripada kita belum mandi baru datang kerja, wudu itu pun asal-asalan ya. Nah, itu yakin tidak khusyuk sholatnya itu. Yakin tidak khusyuk sholatnya. Nah, ini diantara beberapa hal kaitan dengan kekhusyuan. Yang terakhir, diantara kekhusyuan yang diajarkan oleh para ulama itu adalah kalau kita mau sholat itu baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ini di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca itu ya. Supaya tidak was-was. Ini diantara cara supaya sholat khusyuk. Nah, kalau sudah demikian, insyaallah. Kalau sudah sholat itu khusyuk, memang itulah syaratnya dan itu cirinya. Di antaranya adalah alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka orang-orang yang dalam sholatnya itu khusyuk. Mereka ini pewaris daripada surga Firdaus. Artinya orang-orang yang sholat khusyuk itu khusus dia dapat surga itu. Ada tempat khusus nanti. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ya. Nah, maka kalau dalam urusan belajar agama ini jangan bosan-bosan. Urusan belajar agama jangan bosan, terutama masalah-masalah seperti ini. Jangan sampai bosan. Karena memang pentingnya orang belajar tuh hukum syariat. Kalau tafsir, kalau hadis jauh-jauh sunnah atau kadang fardu kifayah. Tapi kalau yang begini ini wajib. Jadi orang harus belajar ini. Kalau sampai tidak belajar, tidak ngerti, kemudian sholatnya tidak sah, ya sia-sia, percuma nanti ya. Jangan-jangan sudah tidak dapat, ya sudah semuanya buyar, tapi tidak dapat apa-apa. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, walaupun waktu yang singkat ini, dan mudah-mudahan menjadikan sebab jauhnya daripada bala, jauhnya daripada masalah-masalah, jauhnya daripada musibah, jauhnya daripada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan Allah segera jauhkan bala ini daripada negara Indonesia yang kita cintai ini. Al-Fatihah. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah isya nih.